Ada yang bilang ini? Benar. Apa yang kalian tahu tentang si bapak ini? Mas Anies gitu. Apa yang teman-teman tahu tentang Mas Anies? Tokoh siapa? Tokoh politik. Oke. Ada lagi? Dia pernah jadi apa? Gubernur di mana? DKI. Apa lagi? Capres. Capres, oke. Lagi? Ada satu yang penting ini. 5 tahun periode dia. Kok kalian lupa? Nah, kita hukuman masih. Dia berada di negeri. Enggak. Kok dilupa? Ya? Yang pegang ini Presiden. oh, presiden tiga. Sudah diganti foto-foto di sekolah? Belum, tidak pegang. Dan kita jadi orang Mas Bowo. Iya, kita jadi orang Mas Bowo. Apa yang kalian tahu tentang Mas Bowo? Jenderal, oke. Ditambah berapa? 4. Good. Lagi? Selain jenderal? Menteri Pertahanan. Kita lupa ini angkatan. Bukan ini angkatan, bukan ini anggaran. Tadi pas kita bilang angkatan, sekarang saya lagi yang tinggal angkatan. Oke, yang terakhir Mas Ganjar. Ada yang tahu Mas Ganjar? Bukan. Oke. Iya. Dia terkenal karena ada lagi? Gubernur di mana? Jawa Tengah. Ya enggak masalah, sudah. Situasinya kondisi begini, karakternya rata-rata tulisan gini, tapi kan karakter tidak bisa sama. Maka perlu memahami semua proses itu ya. Lima itu kita tahu proses penularan dari pemimpin dan situasi. Nah, dan teman-teman, dalam proses itu, proses penularan ini dibutuhkan sikap. Apa yang sikap apa yang dibutuhkan? Kerendahan hati. Sepakat ya? Kerendahan hati. Jangan langsung tinggi hati. Ya. Terus kita mau belajar. Oke. Kemudian kita siap berproses. Karena itu adalah kuncinya. Sama kalau kita sekolah ya. Tak mungkin dari SD langsung di SMA. Ada proses yang harus dilalui. Kira-kira begitu sederhana ya. Dan kita masuk dalam kemudian Kristen. Tadi secara apa sebenarnya kemudian Kristen? Apa kemudian Kristen? Ada yang mau berpendapat? Kepemimpinan yang proses atau pengarahan yang berdasarkan ajaran Kristen. Bisa saja begitu. Karena kita berbicara soal Kristen, tapi ini masuk dalam ranah umat yang beragama. Kristen itu apa? Dia berasal dari kata sakti, ya. Dari arti pikiran meditasi yang benar. Terjemahkan kalau bahasa Inggris menulis. Tapi kalau teman-teman lihat di Google tidak akan dapat itu. Kata ini. Saya coba. Ya. Yang kedua, Yesus mempersiapkan pengajar dan penguatan. Dan Yesus dia tidak hanya menyampaikan, tahu enggak? Kenapa Yesus bisa berkhotbah pada umur 12 tahun di baju suci? Padahal tidak pernah diceritakan dalam kitab. Dia belajar ini lalu tiba-tiba berkhotbah. Capek mewawancari di mana dia ini? Ternyata dia di Bait Allah di Yerusalem. Kalau beberapa sejarah dan buku-buku Indika menuliskan bahwa Yesus mempersiapkan dirinya, dia belajar. Saya lupa nama sekolahnya. Ada sekolahnya Yesus dulu, tapi tidak ditulis dalam kita. Nanti teman-teman cari. Dia belajar di situ
makin mengenal pengetahuan ini. Akhirnya dia lulus publik. Supaya apa? Agar dunia tidak binasa. Apapun pendekatan, dia itu situasinya mau kondisi begini, oh karakternya karakternya begini, tapi kan karakternya tidak sama. Maka perlu memahami semua proses itu ya. Minimal itu kita tahu proses penularan baik dari pemimpin, pengikut dan situasi. Kita mengetahuinya, makin menyadari bahwa kita ini terbatas dan mengetahui kehidupan kita ini, dan banyak pengajaran yang mendorong kita untuk makin mengenal Dia dalam hidup Kristus. Berikut tantangan tadi kan ada 3 yang mau saya kasih. Ini berkaitan dengan nomor 1 tadi. Nomor 1 pertanyaan pertama, persoalan ketidakpercayaan dan mengalami krisis. Gimana cara berpulangnya? Sama dengan pertanyaan kedua, gimana menyikapi hal itu? Lebih tepatnya, kepemimpinan adalah proses saling mempengaruhi. Sebagai PPGT, kita diajar menjadi pemimpin yang rendah hati dan menjadi teladan bagi sesama kita. Kita harus menjadi pemimpin yang sejati. Kita berikan aplaus yang meriah kepada pemateri kita.